Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Baik, sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Puspita Aprilia. Mohon konfirmasi juga, Bu, bahwasanya kemarin saya sudah datang langsung ke lokasi usaha Ibu yang berada di kelurahan atau Desa Sidomulyo. Namun, saya diarahkan oleh beberapa pegawai yang saya temui di lokasi untuk langsung menghubungi Ibu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara pada sore hari ini. Baik. Baik Bu, mungkin izin saya untuk memulai wawancara ya Bu ya. Jadi sebelum saya masuk ke lebih dalam tentang wawancara yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, mohon untuk kesediaan dari Ibu untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan usaha yang Ibu jalani di CV Subur Jaya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy Arini. Saya adalah penerus ya, owner dari CV Subur Jaya. Sebenarnya Subur Jaya ini sudah berdiri sejak tahun 90-an, di mana untuk kami daftarkan secara CV itu di sekitar tahun 2010, sekitar 2010 itu kami bentuk sebagai CV Subur Jaya begitu. Ya, jadi memang sebelumnya CV Suberjaya ini sudah ada, tapi baru dibentuk secara resmi atau didaftarkan secara resmi pada tahun 2010 ya Ibu. Mohon untuk mungkin Ibu dapat menjelaskan sedikit usaha apa Bu nih Suberjaya ini usahanya seperti apa sih, apa yang dijalani gitu Bu. Baik, di CV ini kami bertindak sebagai pengepul ya, pengepul bahan hasil bumi, yaitu terpusat dengan hasil bumi padi dan jagung, di mana kami mengolahnya menjadi beras, begitu. Dan kami pasarkan ke, masyarakat kembali. Ya, jadi CV Suberjaya ini adalah kalau bahasa awamnya kita lebih gampang dimengertinya itu pengepul ya Bu ya, pengepul padi dan juga jagung. Oh, gitu, Bu. Dan untuk lingkup usahanya itu seperti apa, Bu? Apakah hanya fokus mengambil barang ini dari sekitaran Sidomulyo aja atau mungkin sudah melayani daerah lain juga, Bu? Jadi, usaha ini, yang pertama kami mengumpulkan padi ya, pengepul ya, mengumpulkan padi, jagung, seperti itu, kemudian kami olah menjadi bahan pangan, jadi beras, begitu, dan akan kami pasarkan ke daerah sekitar kami. Terpusat di daerah kelurahan kami sendiri yaitu Sidomulyo, tapi juga banyak juga yang kami pasarkan ke desa-desa sebelah karena konsumen kami juga banyak yang berasal dari desa-desa tetangga. Ada juga dari kecamatan tetangga juga begitu yang mengambil secara grosir kepada kami. Gitu ya, Bu ya. Jadi bukan hanya untuk daerah Sidomulyo saja, tapi untuk daerah-daerah sekitar juga ya, Bu ya. Izin konfirmasi juga, Bu, bahwasanya kemarin dengan orang yang saya temui di lokasi usaha, bahwa saya menjelaskan bahwasanya Ibu juga bermitra ya, Bu ya, dengan beberapa mitra-mitra dagang seperti kayak kalau saya tidak salah ingat ada yang dari Bengkulu juga ya, Bu. Kemudian ada yang dari Pulau Jawa. Apakah itu benar, Bu? Benar sekali, mitra kita atau kolega kita bukan hanya dari daerah dekat saja, tapi juga ada yang dari daerah jauh, yaitu dari provinsi tetangga, ada dari Bengkulu, dari Palembang, begitu yang memang rutin mengambil beras dari CV Subur Jaya untuk dipasarkan di daerah tersebut. Ya, Ibu mohon maaf sebelumnya tadi terkendala teknis sehingga mengharuskan kita untuk take
ulang video ya Bu ya. Baik Ibu, saya izin bertanya Ibu. Tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwasanya usaha ini sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun dari tahun 90 dan tentunya usaha ini juga semakin berkembang ya Bu ya kayak yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya Ibu sudah memiliki berbagai kolega atau mitra dari luar kota bahkan dari luar pulau atau luar provinsi ya Bu ya seperti di Jawa dan Bengkulu. Nah, itu Bu dengan eh, naiknya atau pesatnya pertumbuhan dari usaha yang Ibu lakukan, tentu produksi yang ditimbulkan juga semakin besar ya Bu ya. Dan dari hasil produksi yang semakin besar itu juga menghasilkan limbah nih Bu, yang semakin besar juga seperti limbah produksi dari hasil padi menjadi beras itu kan otomatis ada sekam dan untuk jagung juga ada limbah yang lain. Nah, itu apakah ada usaha-usaha yang dilakukan Ibu dari Subur Jaya untuk mengolah dari eh, limbah-limbah yang dihasilkan dari proses produksi tersebut? Tentu ya Mbak ya, tentu masalah limbah ini menjadi perhatian kita bersama bahwasanya tidak baiklah jika limbah tersebut menumpuk menjadi sampah yang tidak terolah begitu. Untuk, limbah itu sendiri penanganan kami sementara yaitu yang pertama, misalnya tentang sekam padi ya, tentu kita harus memanfaatkan sekam tersebut supaya tidak menjadi sampah gitu. Terutama, kita salurkan kepada pelaku usaha yang lain yang membutuhkan limbah-limbah yang kita hasilkan. Misalnya peternak ayam, kita berikan secara, murah saja kepada mereka untuk menjadi alas begitu, alas peternakan begitu bisa dan juga untuk produksi batu bata merah. Karena pembakaran batu bata merah itu sebelum menjadi batu bata merah, tanah liat yang sudah dicetak akan dibakar dengan suhu yang sedemikian untuk menjadi, bahan baku bangunan yang sudah matang begitu. Oke Bu, jadi eh, ternyata limbah dari hasil produksi itu masih bisa dimanfaatkan ya Bu ya, bahkan masih bisa bernilai ekonomis gitu Bu. Oke Bu, lanjut Bu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi yang dijelaskan bahwasanya kan pelanggan-pelanggan Ibu ini bukan hanya dari sekitar Sidomulyo aja, tapi dari wilayah-wilayah yang lain. Nah itu untuk akomodasinya seperti apa ya Bu ya, kayak yang kayak yang kita tahu bahwasanya jarak ya tempuh yang jauh itu kan tidak selalu muatannya penuh ya Bu. Itu otomatis kan akan membuat dalam hal ekonomis itu akan membuat boros bensin, tetapi juga akan menimbulkan dampak emisi karbon terhadap lingkungan. Nah, itu apakah ada taktik tersendiri Bu bagi Subur Jaya untuk mengurangi emisi karbon tersebut? Untuk strategi yang kita gunakan dalam meminimalisir ya emisi karbon dan memaksimalkan fungsi, yaitu tentu kita sudah tahu untuk, jalur-jalur atau rute-rute yang akan kita, ambil dari petani bahan-bahan hasil bumi tersebut. Jadi kita tidak bolak-balik, Mbak. Jadi ketika kita mengambil hasil bumi, kita tahu mana aja yang mau kita ambil. Jadi semaksimal mungkin kendaraan kita itu penuh saat mengangkut barang, saat berangkat menuju pengambilan barang dan pulang menuju gudang itu kita usahakan penuh gitu kendaraan kita. Jadi tidak bolak-balik dan itu tentu akan, menjadikan hal tersebut efisien. Karena di satu sisi waktu, yang kedua juga untuk, mengurangi emisi karbon itu sangat bermanfaat. Itu jadi pertimbangan kami juga gitu. Oh, jadi tidak serta-merta apabila di sini ada yang mau menjual langsung ibu jemput ya Bu ya, tapi menunggu mungkin ada di daerah yang terdekat, ada yang mau diangkut juga gitu ya Bu ya, baru diangkut. Benar Oke, Bu. benar. Kasih Bu. Oke, dan untuk selanjutnya nih Bu, kayak kita tahu bahwasanya kalau yang saya tangkap ya Bu ya, tapi saya tidak tahu di Suburja ini seperti apa, bahwasanya kayak pengepul itu kan memberikan modal ya Bu ya, memberikan modal kepada para petani, misalnya kayak bibit dan lain-lain. Nah, tapi banyak kasus nih Bu, karena mereka itu kalau pengepul itu biasanya karena mereka yang memberikan nih, ibaratnya semua fasilitas yang dibutuhkan oleh petani, mereka itu akan membeli dengan paksa gitu Bu, dengan harga yang jauh di bawah pasar. Nah itu apa Bu yang menjadikan Suburja ini berbeda dari pengepul-pengepul yang seperti itu gitu.
Tentu, hubungan erat dengan para petani sudah kita pupuk ya, dari belasan tahun yang lalu kita hadir di Sidomulyo ini terutama dan, hal-hal yang Mbak sebutkan tadi merupakan stigma yang cukup negatif yang harus kita ubah. Kita harus membangun stigma tersebut bahwasanya pengepul itu tidak selalu, ada di sisi negatif dari pertanian ini gitu. Jadi walaupun kita ini pengepul dan kita memberikan modal ya, modal awal ya, berupa bibit, berupa pupuk agar petani ini bisa mengolah lahan, kita pun tidak serta-merta menekan petani untuk memberikan hasil buminya kepada kami dengan harga yang rendah. Tentu kita di sini memberikan, harga yang kompetitif dan pantas sesuai dengan harga-harga yang diatur oleh pemerintah ya. Pemerintah kan juga punya, harga minimal untuk petani. Jadi petani tidak merasa dirugikan dan kami pun, mendapatkan kepercayaan oleh petani begitu. Oke Bu, baik Bu. Jadi dari penjelasan yang tadi sudah panjang lebar Ibu jelaskan ya Bu, kayak satu nih dari pengolahan limbah atau pemanfaatan limbah, kemudian yang keduanya adalah pemanfaatan akomodasi yang dihemat sedemikian rupa, dan juga yang terakhir tadi adalah eh, tentang harga beli dari petani. Dan yang hal selanjutnya yang ingin saya tanyakan Ibu, setelah tadi banyak isu-isu sosial yang sudah Ibu jalani gitu, apakah ada program khusus Ibu gitu Bu dari CV Subur Jaya ini untuk meningkatkan kesejahteraan atau mungkin kebermanfaatan CV ini bagi warga-warga lingkungan di sekitar usaha gitu? Kalau program khusus itu tentu setiap, pelaku usaha memiliki ciri tertentu gitu, memiliki, ciri khasnya sendiri dalam melaksanakan usahanya. Contohnya kami CV Subur Jaya yang pertama itu tentang tenaga kerja. Tenaga kerja yang kami ambil itu berasal dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitaran, kelurahan kami sendiri yaitu Desa Sidomulyo, di mana kami memberdayakan, apa ya, memberdayakan, pekerja-pekerja yang memang membutuhkan walaupun dengan pendidikan yang rendah kami tetap, merekrut mereka dengan skill-skill yang tentu saja sudah kami berikan bekal dan, di situ mereka kami harap dapat mengembangkan, bersama-sama dengan kami mengembangkan CV Subur Jaya dengan baik dan maksimal. Tentu di sini ada pekerja dari, apa ya, driver untuk kendaraan, untuk penggilingan, untuk pengambilan barang dari petani, itu sudah kami ambil dari kelurahan kami sendiri. Tentu itu menjadi hal yang cukup kami perhatikan. Kemudian selain itu, kami juga memberikan santunan setiap tahun kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Misalnya kaum duafa, ya yatim, dan fakir miskin ya, yang sudah kami pilih. Tidak, sembrono juga kami mendaftar pihak-pihak yang akan kami berikan bantuan. Biasanya kami memberikan, santunan itu setahun sebanyak 2 kali. Dan kami harap ini bermanfaat bagi masyarakat, karena apa? Kita ini tinggal di daerah, Mbak. Di daerah itu kita sudah terbiasa dengan adanya gotong royong dan saling membantu. Apabila ada kesusahan, kita wajib untuk, membantu ya, semampu kita tentunya. Di samping itu, untuk tempat ibadah juga kami perhatikan apabila ada pemugaran, Hmm. ada keagamaan, tentu kami senang untuk dilibatkan. Baik itu secara material maupun non-material, kami akan senang untuk dilibatkan dengan kegiatan tersebut, begitu. Jadi ini ya Bu ya, sebenarnya muter-muter gitu Bu. Muter-muternya adalah bahwasanya ini usaha yang didirikan di Sidomulyo, kemudian banyak petani juga yang bekerja sama ya, saya menyebutnya bekerja sama juga dari Sidomulyo, kemudian untuk bantuan-bantuan juga diperuntukkan untuk warga daerah Sidomulyo, bahkan untuk musolanya pun itu untuk daerah-daerah Sidomulyo. Jadi ini sudah sangat amat ini ya Bu ya, ya ya Bu, bermanfaat di sekitar wilayah. Nah ini Bu, dari usaha-usaha yang Ibu lakukan tadi, ini apakah ini Bu membuat mitra-mitra Ibu itu menjadi lebih loyal Bu dengan adanya program-program yang Ibu jalankan tadi?
Tentu, tentu itu menjadi sebuah nilai tambah bagi usaha kami Hmm. karena para petani pun akan istilahnya loyalitasnya ke kami ini semakin meningkat. Karena apa? Hasil-hasil usaha yang kami dapatkan itu juga kebermanfaatannya untuk masyarakat sekitar juga. Jadi sama saja untuk saling membantu masyarakat sekitar. Di Mm-mm. luar itu kami pun memiliki nilai yang baik kepada kami karena memang ya hasil usaha ini tidak hanya diperuntukkan untuk pribadi saja, tapi kami juga memberikan bantuan-bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sehingganya itu menjadi nilai yang baik kepada kolega kami. Dan tentu ini tidak menjadikan kami menjadi bersikap tinggi hati atau bersikap sombong karena ini memang adalah pertanyaan yang Mbak Puspita tanyakan dan kami pun menjawab dengan apa adanya begitu. Oke, baik Ibu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, ini menurut Ibu pribadi nih, apa sih yang menjadi kelebihan utama gitu yang tidak dapat ditiru nih Bu dari perusahaan-perusahaan sejenis? Tentu kalau masalah bisa ditiru atau tidak, kita tidak bisa menjamin ya Mbak ya. Apalagi zaman sekarang istilahnya dengan mudahnya kita bisa istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat kami khawatir karena di sini kami sudah selama ini sudah cukup lama membangun hubungan yang cukup erat dengan para petani dan para kolega sehingganya itu menjadi sebuah nilai-nilai yang kami pegang sejauh ini begitu. Oh, jadi hubungan dengan petani ini bukan hanya sebagai mitra, tapi kalau saya lihatnya sudah seperti kerabat ya Bu ya, karena sudah berpuluh-puluh tahun bisnis ini dijalankan di Sidomulyo gitu. Mantap sekali Ibu. Oke, baik Ibu. Oh, nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, tadi setelah Ibu menganalisis nih tentang kelebihan perusahaan Ibu sendiri, nah sekarang ada nggak sih Bu kayak perusahaan lain yang Ibu tahu gitu, tidak menyebutkan perusahaan tidak apa-apa Bu, yang menurut Ibu tuh mereka lebih hebat nih atau bahkan lebih maju, terutama dalam urusan ramah lingkungan gitu Bu, atau membantu petani seperti itu. Tentu ada ya Mbak ya, tentu ada. Kolega kami yang berada di pulau seberang, yaitu Pulau Jawa, mereka sudah sejak lama memiliki teknologi untuk mengolah limbah-limbah ini dengan efisien. Tapi tentunya itu dengan tidak biaya murah dan dengan skill yang juga cukup harus mumpuni begitu. Bukan dari orang-orang sembarangan. Karena memang untuk pengolahan limbah ini kalau kita mau pakai teknologi yang bagus, itu juga perlu modal yang besar gitu. Kami berharap suatu waktu di waktu-waktu mendatang kami bisa menggunakan teknologi tersebut. Tapi untuk sementara kami sudah melakukan yang terbaik lah untuk meminimalisir adanya limbah dari bahan baku yang kami dalam usaha kami begitu. Jadi itu ya Bu ya yang ingin Ibu tiru nih terutama untuk isu keberlanjutan adalah yaitu ya Bu ya ingin mengolah limbah untuk agar lebih tidak mencemari lingkungan. Itu yang saya tangkap ya Bu. Betul, betul. Baik Ibu, terima kasih sekali Ibu Lucy atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya selama 15 menit ini. Saya belajar banyak dari hasil wawancara ini, terutama tentang isu-isu keberlanjutan yang mungkin tidak Ibu eh, tidak dituliskan atau tidak dijabarkan secara formal, tetapi pada prosesnya, pada prakteknya memang sudah Ibu laksanakan di perusahaan yang Ibu jalani. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya doakan semoga Ibu Lucy sehat selalu bersama keluarga dan juga usaha yang dikembangkan semakin besar dan terutama program-program yang Ibu laksanakan untuk warga-warga sekitar semoga berkelanjutan Bu. Gitu. Dan semakin banyak yang kita harapkan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Saya mohon pamit. Salam kenal. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puspita. Terima kasih Bu.